Yang pertama yaitu persiapan alatnya. Contohnya ini contoh nail backernya, kemudian ini contoh salepnya, ini contoh NaCl-nya, ini contoh perban, ini contoh gunting perban, kemudian bak instrumen berisi 2 kom kecil, kemudian kasa, dan juga pinset anatomis dan silogis. Kemudian ini contoh alasnya. Setelah itu, inform consent kepada pasien. Ini contoh pasiennya. Kemudian yang harus dilakukan yaitu inform consent. Contohnya seperti, Assalamualaikum Ibu, benar ini dengan Ibu A berumur 28 tahun. Saya Lydia Bu, perawat yang bertugas hari ini. Saya akan melakukan tindakan perawatan luka kepada Ibu. Tujuannya untuk menghindari agar luka Ibu tidak infeksi, kemudian agar luka Ibu juga bersih, kemudian nyaman juga kepada ibunya. Waktu tindakannya kurang lebih 10-15 menit. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Setelah pasien mengatakan bersedia, maka ambil alatnya, kemudian persiapan lingkungan. Seperti apabila pasiennya berada di kamar sendiri, kita bisa menutup pintu, atau apabila pasiennya di bangsal, kita bisa menutup sampiran atau menutup gorden. Setelah itu persiapan perawatnya yaitu cuci tangan seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu memakai APD. Apabila diperlukan kita bisa memasang masker dan juga barcode. Kemudian siapkan cairan NaCl ke kom kecil. Setelah itu pasang alas. Ibu maaf ya Ibu, saya pasang alasnya dulu. Kemudian dekatkan ear beacon. Setelah itu pakai handscoon bersih. Contohnya saya ini sudah memakai handscoon bersih. Setelah itu buka balutan. Apabila terlalu sulit membuka balutan, plasternya terlalu rekat, bisa dibasahi menggunakan cairan NaCl. Bu, balutannya saya buka ya. Kemudian buka balutan dan buang ke bengkok. Kemudian copot handscoon yang tadi sudah digunakan dan ganti menggunakan handscoon yang steril. Setelah itu amati dulu lukanya, seperti luas lukanya, kemudian keadaan lukanya, apakah bernanah atau tidak, apakah diperlukan tindakan debridemen atau tidak, apabila banyak jaringan matinya. Kemudian ambil kasa, harusnya memakai pinset, tapi pinsetnya tidak ada, jadi pakai tangan saja. Kemudian basahi ke cairan NaCl, kemudian diperas. Setelah itu bersihkan lukanya. Bersihkan lukanya, kemudian dibuang ke bengkok. Apabila ada nanah, kita bisa menekan di daerah sekitar lukanya, tapi dengan perlahan agar nanahnya keluar atau pusnya keluar. Kemudian apabila ada jaringan matinya, kita bisa mengguntingnya dengan tindakan debridemen ya. Kemudian bersihkan lagi apabila masih kotor. Kasanya dilembabkan dulu pakai cairan NaCl. Kemudian dibersihkan lukanya dan dibuang ke bengkok. Setelah itu apabila diperlukan kita bisa memberi salep atau obat luka yang lainnya sesuai dengan indikasi dokter. Kemudian apabila sudah bersih, kita tutup lagi lukanya. Yang pertama kita bisa menggunakan kasa yang lembab dulu, kemudian menggunakan kasa yang kering.
Setelah itu tutup menggunakan plester. Pertama diukur dulu, kemudian pasang gunting. Tutup sampai rapi. Apabila susah menggunakan slot plasternya, bisa dibuka dulu handscoonnya. Yang tadi yang steril bisa dibuka, kemudian dibuka ya handscoonnya, kemudian bereskan alat. Setelah itu evaluasi keadaan pasiennya. Ibu, bagaimana keadaan ibu setelah dilakukan tindakan perawatan luka, Bu? Apakah ibu merasa nyaman? Oh iya, ibu merasa nyaman. Kalau begitu, ada yang ditanyakan, Bu? Mungkin? Apabila tidak ada, saya akan kembali ke ruangan. Apabila ibu memerlukan sesuatu, ibu bisa menghubungi saya, atau ibu bisa memencet bel di sebelah belakang ibu ya. Kalau begitu permisi, Bu. Setelah itu kembali ke ruangan, kemudian cuci tangan kembali, kemudian dokumentasikan tindakan apa yang telah dilakukan, seperti nama tindakannya, nama pasiennya, nama perawatnya, kemudian tindakan apa yang telah diberikan. Semuanya harus didokumentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Purnamasari Munggaran. Saya akan melakukan prosedur untuk acting. Yang pertama itu persiapan alat, ada nirbecken, kemudian ada duk bolong, pengalas, kemudian box instrumen berisi handscoon, gunting plester, contoh untuk nail powder, kemudian catguard, pinset, dan juga kasa. Setelah itu cuci tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu pasang pengalas. Kemudian pasang duk bolongnya. Setelah itu pasang handscoon. Kemudian ambil, dekatkan nirbecken. Karena susah, jadi saya pakai pinset.
Setelah itu lepaskan duk bolong. Kemudian beri kasa yang sudah diberi antiseptik, kemudian tutup pada luka. Setelah itu beri plester. Kemudian bereskan alatnya. Dan buka handscoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia. Saya akan melakukan pengambilan sampel darah pena. Yang pertama itu persiapan alat, yaitu ada nirbecken, pengalas, kemudian ada gunting plester, kemudian handscoon, ini untuk tourniquetnya, kemudian ada spet 3 cc dan juga ada alcohol swab. Kemudian setelah itu cuci tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian info concern. Assalamualaikum Bapak. Nama saya Lydia. Benar ini dengan Bapak Ahmad? Benar. Ya, saya akan melakukan pengambilan darah pena kepada Bapak. Tujuannya untuk nanti dilakukan pemeriksaan ke laboratorium. Waktunya kurang lebih 5 menit. Bagaimana Pak? Sedia? Nggak setuju? Setuju. Oke. Setelah itu dekatkan alat, kemudian pasangkan alas. Maaf ya. Kemudian pasangkan tourniquet. Kemudian palpasi, tolong kepalkan tangannya. Daerah yang akan dilakukan penusukan. Setelah itu pakai handscoon. Kemudian bersihkan daerah yang akan dilakukan penusukan. Dekatkan nirbekennya. Kencangkan. Kemudian lakukan aspirasi. Lakukan penusukan dengan sudut 15-30 derajat. Pak, tarik napas ya. Setelah dirasa darah yang dirasa diambil cukup, kemudian ambil kasa swab. Kemudian cabut secara perlahan jarum dan didep. Bisa buka di kepalanya Pak. Bukan masalah sebentar. Kemudian
berikan plester. Kemudian bereskan alat, bisa ditekuk Pak. Nah, bereskan alat. Buka handscoon. Kemudian beri nama pada sampel darah yang sudah diambil, kemudian dan juga tanggal kapan darahnya diambil. Sekian untuk video pengambilan darah pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.